Selamat sore teman-teman pencinta sepak bola dan pencinta mix parlay atau single bet dimanapun kalian berada. Kembali lagi ke prediksi malam ini, yakni di tanggal 4 sampai dengan 5 Juni ya 2023. Oke, bagi teman-teman yang baru melihat atau bergabung di channel ini, jangan lupa support dan dukungannya dengan cara yang cukup mudah, yakni dengan menekan tombol like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan prediksi terbaru dari channel ini ya. Oke teman-teman, saya tidak berlama-lama, saya akan langsung saja untuk ke prediksi malam ini. Saya tidak bahas untuk laga kemarin, silahkan dicek di Play Store atau di Google Store kalian masing-masing. Dimana seperti biasa saya akan bahas 5 laga atau 5 pertandingan, 3 laga dari Italia Serie A dan 2 laga dari La Liga Spanyol ya. Oke, untuk prediksi yang pertama dari Italia Serie A di babak ke-38, ada Napoli akan berhadapan dengan Sampdoria. Oke, peluang kemenangan di sini masih terlihat sangat besar ya, ke Napoli sebagai tuan rumah dan 2 pemain dari Napoli yang akan absen, sementara 3 pemain juga masih dipertanyakan. Sedangkan dari Sampdoria sendiri juga ada 4 pemain yang akan absen dan 4 pemain juga masih dipertanyakan ya. Oke, 5 pertandingan terakhir dari Napoli, di mana di pertandingan terakhirnya meraih hasil 5 ya, 2-2 saat berhadapan dengan Bologna. Sementara untuk Sampdoria sendiri juga untuk 5 laga terakhirnya, di laga terakhir meraih hasil 5 juga saat berhadapan dengan Sassuolo. Oke, untuk Napoli sendiri bermain di kandangnya sendiri terbilang cukup bagus, 2 kali menang dan 3 kali seri. Sedangkan untuk Sampdoria sendiri untuk menjalani laga tandang tidak pernah menang, 1 kali seri dan mengalami 4 kali kalah. Oke, untuk pertemuan head-to-head antara Napoli dengan Sampdoria, Napoli selalu menang untuk di 5 kali pertemuannya dengan Sampdoria. Posisi peringkatnya saat ini Napoli masih kokoh di pemuncak klasemen, yakni peringkat pertama dengan 87 poin dan memastikan diri untuk meraih gelar Italia Serie A ya. Oke, dan untuk Sampdoria sendiri ada di peringkat juru kunci, yakni peringkat ke-20 dengan 19 poin ya. Oke, dari sedikit ringkasan terus keseluruhan 5 laga terakhir untuk kedua tim antara Napoli dengan Sampdoria. Jadi saran saya buat teman-teman untuk laga ini, saya sarankan teman-teman ambil tuan rumah yakni Napoli, cukup di dekat min 2,5 atau di 2,5 gol dan di over 3,5 atau di 3,5 gol ya. Oke teman-teman, silahkan diambil jika kita sehati. Selanjutnya ada AS Roma akan berhadapan dengan Spezia. Di sini untuk peluang kemenangan memang masih terlihat ke tuan rumah yakni AS Roma. 2 pemain dari AS Roma akan absen, sementara dari Spezia juga ada terlihat 5 pemain yang akan absen ya, dan 1 pemain juga masih dipertanyakan. Dari 5 pertandingan terakhir dari AS Roma, di mana AS Roma tidak pernah menang untuk 5 laga terakhirnya, di laga terakhirnya mengalami kekalahan tipis saat berhadapan dengan Sevilla di babak final Liga Eropa. Sedangkan untuk Spezia sendiri untuk 5 laga terakhirnya di pertandingan terakhir juga mengalami kekalahan cukup besar dari Torino ya, dengan skor 4-0. Oke, untuk AS Roma sendiri bermain di kandang sendiri hanya meraih 2 kali kemenangan, 2 kali seri dan 1 kali kalah. Sedangkan untuk Spezia sendiri tidak pernah menang, menjalani laga tandang hanya 3 kali seri dan 2 kali kalah. Oke, untuk pertemuan head-to-head antara AS Roma dengan Spezia, AS Roma 2 kali menang, Spezia 1 kali menang dan di 1 kali pertemuannya berakhir hasil imbang. Posisi peringkatnya saat ini AS Roma ada di peringkat ke-6 dengan 60 poin, sedangkan Spezia ada di peringkat ke-17 dengan 31 poin. Oke, dari ringkasan keseluruhan untuk 5 laga atau 5 pertandingan terakhir antara AS Roma dengan Spezia, jadi sedikit saran saya untuk pertandingan ini, saya sarankan teman-teman ambil tuan rumah yakni AS Roma, cukup di dekat min 0,5 atau di setengah gol dan di under 2,3/4 atau hampir 3 gol ya. Oke teman-teman, silahkan diambil. Selanjutnya ada Udinese akan berhadapan dengan Juventus. Di sini dari sedikit peluang kemenangan atau oddsnya masih terlihat ke Juventus sebagai tim tamu. Ada 5 pemain dari Udinese yang akan absen, sedangkan dari Juventus juga terlihat di sini ada 7 pemain dari Juventus yang tidak akan bermain atau absen ya. 5 pertandingan terakhir dari Udinese di laga terakhirnya mengalami kekalahan tipis dari Salernitana dengan skor 3-2, sedangkan Juventus sendiri di pertandingan terakhirnya mengalami kekalahan tipis juga dari AC Milan dengan skor 1-0. Oke, untuk Udinese bermain di kandang sendiri terbilang cukup bagus, 2 kali menang, 2 kali seri dan hanya 1 kali kalah. Sedangkan untuk Juventus menjalani laga tandang hanya mampu meraih 1 kali kemenangan, 1 kali seri dan 3 kali kalah ya. Oke, dari pertemuan head-to-head antara Juventus dengan Udinese, Juventus meraih 3 kali kemenangan, Udinese hanya 1 kali menang dan di 1 kali pertemuan mereka berakhir imbang. Posisi peringkatnya saat ini Juventus ada di peringkat ke-7 dengan 59 poin, sedangkan Udinese ada di peringkat ke-12 dengan 46 poin. Oke, dari sedikit analisa atau ringkasan keseluruhan untuk 5 laga terakhir, begitu juga untuk head-to-headnya antara Udinese dengan Juventus. Jadi sedikit saran saya untuk pertandingan ini, saya sarankan teman-teman ambil tim tamu yakni Juventus, cukup di dekat min 0,5 atau di setengah gol dan di under 2,3/4 atau hampir 3 gol. Oke teman-teman, silahkan diambil. Selanjutnya ada dari La Liga Spanyol, ada Real Madrid akan berhadapan dengan Atletico Bilbao. Di sini untuk peluang kemenangan masih terlihat ke tuan rumah yakni Real Madrid. Dari Real Madrid sendiri full tim untuk laga malam nanti atau dini hari. Dari Atletico Bilbao terlihat ada 4 pemain yang tidak akan bermain atau absen. Oke, dari 5 laga terakhir dari Real Madrid di pertandingan terakhirnya meraih kemenangan tipis dari saat berhadapan dengan Sevilla ya dengan skor 2-1. Sedangkan untuk Atletico Bilbao sendiri di pertandingan terakhirnya mengalami kekalahan dari LC dengan skor 1-0. Oke, untuk Real Madrid sendiri bermain di kandangnya sendiri tampil dengan sangat bagus, meraih 4 kali kemenangan dan hanya 1 kali seri. Sedangkan untuk
Atletico Bilbao sendiri menjalani laga tandang hanya meraih 2 kali kemenangan, 1 kali seri dan 2 kali kalah. Oke, untuk pertemuan head to head antara Real Madrid dengan Atletico Bilbao, di mana Real Madrid 3 kali menang, Atletico Bilbao hanya 1 kali menang, dan di 1 kali pertemuan mereka berakhir imbang ya. Oke, untuk posisi peringkat saat ini Real Madrid ada di peringkat kedua dengan 77 poin, sedangkan Atletico Bilbao ada di peringkat ke-8 dengan 50 poin. Oke, dari sedikit ringkasan atau penjelasan keseluruhan 5 laga terakhir antara Real Madrid dengan Atletico Bilbao. Jadi sedikit saran saya untuk laga ini, saya sarankan teman-teman ambil Real Madrid cukup di dekat 0,5 atau di setengah gol dan di under 3 gol ya. Oke teman-teman, silahkan diambil. Selanjutnya untuk prediction terakhir masih dari La Liga Spanyol, ada Celta Vigo akan berhadapan dengan Barcelona. Peluang kemenangan di sini terlihat masih ke tim tamu yakni Barcelona. Oke, dari Celta Vigo ada 2 pemain yang tidak akan bermain atau absen, sedangkan dari Barcelona terlihat ada 6 pemain ya yang akan ada absen untuk laga malam nanti atau dini hari. 5 pertandingan terakhir dari Celta Vigo, di pertandingan terakhirnya dari mengalami kekalahan tipis dari Cadiz dengan skor 1-0, sementara Barcelona untuk 5 laga terakhirnya di laga terakhir meraih kemenangan 3-0 saat berhadapan dengan Mallorca ya. Oke, untuk Celta Vigo pemain di kandang sendiri hanya mampu meraih 1 kali kemenangan, 2 kali seri dan 2 kali kalah, sedangkan Barcelona menjalani laga tandang berbilang cukup bagus, 2 kali menang, 1 kali seri dan 2 kali kalah. Oke, untuk head to head antara Barcelona dengan Celta Vigo, Barcelona 1 kali menang, Celta Vigo 1 kali menang, dan di 3 kali pertemuan mereka beraih hasil imbang. Posisi peringkat saat ini Barcelona masih menduduki peringkat pertama dengan 88 poin dan memastikan menjadi juara La Liga Spanyol musim ini. Oke, untuk Celta Vigo sendiri saat ini ada di peringkat 17 dengan 40 poin. Oke, jadi sedikit penjelasan atau analisa atau ringkasan keseluruhan 5 pertandingan terakhir antara Celta Vigo dengan Barcelona. Jadi sedikit saran saya untuk laga ini, saya sarankan teman-teman ke tim tamu yakni Barcelona cukup di dekat -1/4 gol dan di under 3 gol ya. Oke teman-teman, silahkan diambil. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk prediksi saya malam ini atau dini hari. Jika teman-teman merasa yakin dengan prediksi saya, silahkan teman-teman ambil, dan jika masih ragu silahkan diabaikan saja. Di sini saya hanya berbagi sedikit prediksi dan pastikan selalu utamakan prediksi teman-teman sendiri ya. Oke teman-teman, selamat sore, salam JP dan salam olahraga.